Shalom, nama saya FX Satria Wirakusuma. Saya dari pewarta BPK PKK Surabaya. Saya bergabung dalam komunitas Sekolah Evangelisasi Pribadi Keuskupan Surabaya dan saya berada di paroki Gembala yang Baik. Hari ini saya mau membawakan renungan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Saya kutip dari Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ada pepatah yang mengatakan, orang malas adalah bayangan dari setan. Orang malas, kerjanya tidak jelas, suka melamun dan berkhayal. Seringkali apa yang dia lamunkan atau khayalkan menyerempet hal-hal yang negatif, yang salah, sehingga apa yang dia khayalkan itu berbuat suatu hal-hal yang berdosa, di mana iblis akan membuai orang ini dan jadilah mereka menjadi pelaku-pelaku kejahatan atau orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi sebaliknya, orang yang rajin, orang yang selalu berpikiran positif, orang yang selalu punya rencana kerja untuk hari ini, besok, dan yang akan datang. Mereka bekerja setiap saat dalam satuan waktu. Mereka bekerja setiap saat dengan target waktu. Mereka tidak pernah meluangkan waktu-waktu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Orang yang rajin bekerja, dia selalu berusaha hidup benar di dalam kekudusan Allah. Tapi apa yang terjadi di dalam lingkungan kita? Banyak orang-orang yang tidak sadar akan kemalasan-kemalasan mereka. Saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus ingin berkata kepada kita, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka kita pun harus bekerja juga. Lewat pernyataan ini, Yesus mau menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa Yesus tidak pernah istirahat dari pekerjaannya karena mencintai kita. Setiap saat Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu menciptakan kita sebagai manusia-manusia baru. Setiap hari, setiap saat Tuhan Yesus memberikan hidup kepada makhluk hidup. Setiap hari, setiap saat Tuhan Yesus memberikan nafas hidup kepada kita. Dan setiap hari juga Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan kita. Dan setiap hari juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Maka jadilah orang itu sembuh. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja setiap saat untuk kita. Tetapi apa yang dikatakan musuh-musuh Yesus, yaitu kaum Farisi. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sedangkan hari Sabat adalah harus istirahat menurut kaum Farisi. Dan istirahat total, tidak bekerja. Termasuk juga pelayanan, menyembuhkan, dan mengasihi kita. Padahal kenyataannya makhluk hidup selalu dinamis, selalu bernafas, selalu berusaha untuk mengatasi setiap kesulitan. Maka Tuhan Yesus pun tidak pernah berhenti untuk
menyertai kita. Yesus sama sekali tidak mengikuti akan pantangan orang-orang Yahudi. Kasih dan belas kasihnya tidak akan berkesudahan sampai kekekalan, dan siapapun tidak bisa menghalangi. Di siang hari dia pergi mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan pada malam hari ia datang kepada Bapaknya, berkomunikasi lewat doa-doanya kepada Bapa di sorga. Doa adalah satu pekerjaan karena membutuhkan ketaatan, disiplin, dan konsentrasi. Banyak orang yang gagal di dalam berdoa karena dia tidak tahu mendisiplinkan diri dan dia tidak fokus kepada pribadi yang sedang dihadapinya, yaitu Tuhan. Pernyataan Yesus hari ini ingin mengatakan sekali lagi, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun tetap harus bekerja. Sungguh suatu peringatan keras bagi kita. Sungguh suatu kehebatan Tuhan Yesus untuk mencintai kita. Karena dia selalu berusaha mendengarkan, menyertai setiap kesulitan kita. Seorang pengusaha bercerita mengenai kesibukannya yang luar biasa. Sejak membuka usahanya, ia bekerja ekstra keras demi kelangsungan hidupnya, demi kelangsungan bisnisnya. Tak jarang dia terjun langsung belusukan ke tempat pekerjaannya dan menawarkan produk-produk itu sendiri. Ia melakukan presentasi. Ia melakukan training kepada bawahannya. Dia memberikan contoh bagaimana karyawannya, bawahannya harus bekerja. Tak jarang ia harus mengurangi waktu-waktu tidurnya. Jujur saja, saya pernah berpikir bahwa seorang pengusaha, kalau dia sudah sukses, harusnya dia santai-santai saja. Biarkan karyawan-karyawan yang bekerja dan bisnisnya mengalir begitu saja. Dan keuntungan demi keuntungan, cuan demi cuan terus mengalir. Tetapi kenyataannya bukan seperti itu. Saya keliru karena ia justru bekerja lebih keras daripada bawahannya. Karena ia harus menjadi contoh panutan dari seluruh karyawannya. Terutama di saat pandemi yang baru saja kita lalui. Di mana pada saat pandemi aktivitas kita manusia dibatasi karena kita tidak mau tertular COVID-19. Kehidupan kita menggereja, kehidupan kita bersosialisasi, kehidupan kita berbisnis, itu pun seringkali macet, total tidak bergerak. Artinya kita mati suri. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Pandemi sudah lewat. Kita saat ini sudah memasuki hidup baru, pekerjaan baru, dan kita harus merintis pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu-dulu kita sempat jatuh terpuruk. Tapi sekarang kita harus bangkit. Di mana manusia harus bekerja karena saat ini banyak kesempatan, banyak peluang di awal-awal pandemi dibuka. Saat ini juga adalah kesempatan untuk kita memakai setiap peluang untuk kita bisa lebih produktif lagi. Semangat juang dari pengusaha ini mengikatkan saya pada perkataan Yesus sekali lagi. Bapakku bekerja sampai sekarang dan ia terus
berkarya sampai masa kekekalan. Tak heran jika di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang menyinggung soal kemalasan. Allah tidak suka kita manusia bermalas-malasan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita harus mencontoh semut-semut yang bekerja. Jika sampai hari ini dan seterusnya, Allah tidak pernah berhenti sesaat pun untuk bekerja. Dia mengingatkan kita agar terus bergerak dan menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Selalu berusaha, gagal, bangkit, berusaha, gagal, bangkit, sampai keberhasilan. Mari kita tinggalkan kemalasan di dalam masa-masa setelah pandemi selesai. Dalam hidup kita menjadi manusia yang produktif dan memuliakan Dia selama kita masih ada kesempatan untuk hidup dan berkarya saat ini. Sungguh tidak pantas rasanya jika anak-anaknya justru bermalas-malasan, sedangkan Bapa Surgawi terus dan tetap bekerja untuk kita semua. Sadarkah kita bahwa Tuhan selalu bekerja menyertai setiap pergumulan hidup kita? Sadarkah kita bahwa Allah bekerja berproses di dalam diri kita masing-masing pribadi? Kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur bukan berarti kita berhenti bekerja. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau mengajarkan kepada kami, janganlah kami semua malas. Berilah kami kekuatan untuk selalu semangat dan selalu bekerja senantiasa, dan memberikan kekuatan agar kita sanggup melakukan hal-hal yang baik setiap hari. Baik untuk Tuhan, melakukan perbuatan baik juga untuk sesama kita, dan baik untuk keluarga dan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.